Gak coba besar di sini dari video ini saya akan membahas inilah spoiler dari One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1023. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, dimana untuk spoiler dan review saya sering ngadain live premiere dan banyak banget nih yang komen dengan stiker unik-unik ini. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Oke, akhirnya nih kita kembali dengan spoiler One Piece di chapter terbaru, yaitu di chapter 1023. Yang kebahagiaan kita lah, karena tidak ada skip satu minggu yang kemarin-kemarin banyak banget liburnya. Dimana kebahagiaan ini akan terus berlanjut sampai minggu depan, karena minggu depan tidak libur anjay. Tumben kan ngasih berita baik di awal, ya biar senang dulu aja lah. Dan kita kembali ke mode apa itu tidur seperti yang kalian inginkan lah, serta satu hal lagi, kita akan melihat banyak hal sudah kudagu di video ini. Ya kita langsung saja lah. Jadi chapter ini, chapter 1023 akan berjudul As Like the Two Peas in a Pod. Atau mungkin peribahasa tersebut ada juga di peribahasa kita seperti pinang dibelah dua lah. Yang berarti orang tersebut mirip sekali atau bahkan sama persis. Tentang apa yang dimaksud dari pinang dibelah dua ini tentu saja akan kita bahas juga di video ini. Keluar ini dimulai yang dikatakan bahwa King dan Queen tidak kenapa-napa setelah dihajar oleh Zoro dan Sanji yang sebelumnya itu. Yang udah jelas lah ya, One Piece ini bukan manga yang karakternya tiba-tiba power up terus one hit musuhnya KO. Nggak akan kayak gitu. Itu pasti akan membosankan sekali. Bahkan di sini dikatakan mereka berdua ini baik-baik saja, alias bisa kita bilang ya no effect lah. Dan melanjut kata-kata Marco di chapter sebelumnya terkait ada ras yang tinggal di puncak dari Red Line ini. Di sini Marco mengingat kata-kata dari ayahnya atau Shirohige yang berkata bahwa dahulu memang ada sebuah pulau para dewa di Red Line ini. Di sini bahkan disebut sebagai a land of gods atau pulau para dewa lah. Oke, sebenarnya untuk hal ini bisa membuat kita masuk ke beberapa teori atau hipotesa. Pertama, siapakah atau apakah gods yang dimaksud di sini? Apakah gods ini adalah untuk para Tenryubito seperti sebutan Corazon, yaitu mereka ini para gods? Dan jika seperti itu, ini sangat masuk akal sekali. Toh memang Tenryubito hidup di puncak Red Line kan, di Mary Joyce. Atau gods ini atau dewa ini seperti Enel lah, yang memang dia juga berasal dari Pulau Langit yang tinggal jauh di atas Lautan Biru. Tapi oke lah, untuk hal ini mungkin akan kita bahas di video review atau video analisis saja. Kita akan lanjut di spoiler kali ini. Dikatakan, isi dari chapter ini masih melanjutkan tarungan di antara kedua pasangan itu, Sanji dengan Zoro dan King dengan Queen. Dimana di sini Sanji berkata kepada Zoro, dia merasa tubuhnya aneh setelah menggunakan Red Suit untuk kedua kalinya. Cukup aneh juga ya, di sini Sanji ngajak ngobrol ke Marimo. Waduh. Dan di sini Queen pun berteriak atau mungkin merespon perkataan Sanji ini bahwa tubuh dari Sanji adalah tubuh buatan Germa. Yang dia lanjutkan, jika kaki apinya itu mungkin yang dimaksud adalah Diabel Jambe-nya itu adalah mesin. Dan Sanji yang tentu saja menolak karena dia tidak sudi disebut sebagai bagian dari Vinsmoke terutama untuk modifikasi tubuhnya itu. Di sini Sanji berkata bahwa dia 100% manusia. Dan Queen pun melanjutkan, toh memang ada manusia normal yang bisa menciptakan api seperti itu. Dan kau juga bukanlah ras seperti ras X ini. Memang tidak dikatakan ras apa karena memang ditulis dengan ras X. Tapi dalam penulisan ini diperlihatkan panel King di sana. Yang berarti sebenarnya yang dimaksud ras ini adalah ras milik King ini. Yang memang kita lihat dari chapter lalu, King ini dapat menciptakan api dari tubuhnya dengan sangat mudah. Ya mungkin memang itulah kelebihan dari ras yang dimaksud oleh Queen ini. Dan hal itu sama persis dengan Diabel Jambe-nya Sanji bukan? Tapi tentu saja di sini tidak bisa dibandingkan dengan suku aslinya yang menurut Queen ini. Ya itu memang pastilah.
buatan memang tidak akan sebagus bentukan aslinya. Dan tahu apa yang menarik dari perkataan Queen itu semua? Nah, kita masuk ke Sudaku Dagu yang pertama, anjay. Waduh, ini sebenarnya waktu baca spoilernya kayak deja vu gitu, anjay. Baru banget video tentang Sanji yang saya bilang dia ini adalah modifikasi berhasil dari Germa, yang semuanya apa yang Queen katakan di sini sudah saya bahas di video ini. Mulai dari dia hasil modifikasi yang berhasil lah, dan bukankah tidak masuk akal juga jika manusia bisa mengeluarkan api seperti itu yang akhirnya terjawab di chapter ini. Karena tetaplah One Piece ini selalu nyambung dengan quotes yang saya pasang. One Piece memang tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Bukankah sangat masuk akal jika Sanji ini kenapa dia dapat menciptakan apinya? Karena memang hasil modifikasi. Cukup kaget juga nih. Baru aja siang rilis untuk videonya, malamnya spoiler keluar dan terkonfirmasi. Anjay, jadi sombong. Lanjut. Di sini, Hyogoro dan Kawamatsu pun berkata terkait gaya bertarung dari Zoro ini. Mungkin yang dimaksud adalah gaya bertarung pedangnya kali ya, yang dilihatkan oleh Zoro. Dan mereka pun berkata, itu mengingatkanku dengan Daimyo dari Ringo, yaitu Shimotsuki Ushimaru, yang juga mengingatkanku kepada sang samurai legendaris Shimotsuki Ryuma. Hal yang sangat masuk akal dikatakan oleh Hyogoro dan Kawamatsu. Tahu Kawamatsu, bukankah dia cukup terikat dengan Ringo? Dan Hyogoro juga dia adalah kepala Yakuza. Jadi cukup masuk akal lah jika dia mengenal dengan seluruh daimyo pada masa itu. Dan ini adalah Sudaku Dagu yang kedua. Ya, walaupun tidak begitu jelas atau terkonfirmasi sih, tapi mereka berdua berkata seperti itu setelah melihat Zoro menggunakan 3 pedangnya. Ya benar, karena sebelumnya Zoro belum full power di panggung utama ini. Selain menghajar Apo saja, yang kita lihat juga Apo ini hanyalah dengan 1 pedang saja Zoro menebasnya. Ya memang pembahasan mengenai Shimotsuki Ushimaru ini ada hubungan kuat dengan Zoro, pernah saya bahas di salah satu video, ya walaupun bisa jadi ayah atau bukan. Karena kita ingat ketika Hiyori yang kaget sekali bahwa Zoro ini adalah pengguna 3 pedang. Jadi dari situ saya membuat teori jika dulu ada seorang pengguna 3 pedang juga, dan saya menyebut itu Shimotsuki Ushimaru yang kemungkinan besar ada hubungan kuat dengan Zoro. Dan di sini kedua orang ini, Hyogoro dan Kawamatsu, berkata bahwa mereka berdua ini seperti pinang di belah dua. Waduh, pinang di belah dua ini apakah memang benar-benar ayah dan anak ya? Nah, jadi kira-kira menurut kalian ada hubungan apa ya antara kedua orang ini? Dan yang dimaksud dari judul juga adalah untuk Zoro dan sebutannya kepada Ryuma dan Shimotsuki Ushimaru. Lanjut, di sini diperlihatkan Jack versus Inuarashi yang masih berlanjut, lalu juga Perospero versus Nekomamushi, dan Raizo masih melawan Fukurokuju. Yang berarti sisa-sisa yang kita bahas di video analisis sebelumnya masih belum jelas nih untuk lawannya. Seperti Izao, Kawamatsu, dan Denjiro, kita masih belum tahu mereka akan melawan siapa. Serta salah satu highlight juga yang ada di chapter ini adalah akhirnya lagi-lagi terkonfirmasi atau Sudaku Dagu yang ketiga. Momonosuke benar-benar menjadi dewasa dan umurnya pun tepat di 28 tahun. Hasil prediksi lama sih bahwa Momonosuke pasti akan disesuaikan usianya dengan waktu 20 tahun yang hilang, dan pasti akan sama dengan usia dari si cantik Yamato. Kita lihat perubahannya di mode naganya ini yang memang cukup besar nih. Untuk mode naga dari Momonosuke ini dan bersama Luffy. Di sini Luffy berkata, "Ayo Momo, kita kembali ke Wano Kuni." Ya harusnya mereka udah di Wano sih, tapi sepertinya tidak ada salah translate dari hal itu. Nah, mengenai bentuk dari Momonosuke ini, bentuk naga raksasanya pernah juga kita bahas untuk foreshadow Wano Kuni yang memang sudah Oda buat jauh sekali kalau tidak salah di tahun 2003 atau 2005-an. Dan itu ada di chapter 310, chapter yang dibuat tepat setelah arc Skypiea. Ya, salah satu arc terpenting juga yang sudah saya bahas di video ini, mungkin kalian bisa cek. Bahkan kita lihat dari simbolnya saja, simbol color split di sini masih ada simbol Kozuki yang masih relevan sampai sekarang di kimononya Luffy. Dan tentu saja naga dari Momonosuke pun ada dengan warna yang sama, yaitu pink. Nah, bukankah Oda benar-benar sangat teliti dengan apa yang dia buat? Wah, ini sih sangat gila sekali. Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Neville Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue The Film pamit, and I'll see you guys next time.